Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Anak-anak udah nungguin Lause ya? Wah, Lause Nana keasikan nih bersorak-sorak Indonesia. Wah, kalian pasti bingung ya, Lause Nana 17 Agustus sudah lewat, kok Lause Nana masih 17 Agustusan? Wah, bukan, Lause bukan ngerayain 17 Agustus. Tapi kalian inget nggak, beberapa waktu yang lalu ada 2 atlet perempuan yang main bulu tangkis. Mereka membawa kemenangan untuk Indonesia. Wih, mereka dapat medali emas. Bukan kayak gini ya, tapi bener-bener medali emas untuk Indonesia. Karena mereka menang Olimpiade. Kalian nonton gak pertandingannya? Nonton? Berarti tahu dong siapa 2 atlet itu? Masih ingat namanya? Satu lagi? Iya bener. Ada Kak Gracia sama Kak Apriani. Wah, mereka itu bener-bener ya anak-anak bikin bangga Indonesia karena membawa kemenangan. Ngomong-ngomong soal kemenangan, Lause jadi inget nih ada satu lagu yang kata-katanya begini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, kalau kita inget lagu tadi, kalian kan pasti sering denger ya. Kalau kita inget-inget lagi, berarti kita juga sadar kalau kita ini juga orang-orang yang sudah menang loh anak-anak. Menang atas apa yo? Ada yang tahu nggak? 4 huruf, depannya D, belakangnya A. Iya, D-O-S-A, dosa. Kita udah menang dari dosa, tapi bukan kita yang menang. Tapi karena kita bisa menang karena Tuhan yang sudah menolong kita. Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu untuk kita. Nah, jadi anak-anak sebagai orang-orang yang sudah menang, kita harus lebih semangat lagi. Kan kita mau Fantastic Kids Online kan? Nah, Lause mau undang kalian semua yang udah semangat, ayo bangun dong, bangkit berdiri dari kursinya, dari sofanya yang masih malas-malasan, ayo berdiri. Lause hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3, bangkit berdiri semuanya. Wah, good. Nah, Lause mau tes nih, bener-bener udah semangat belum? Lause mau tes, masih inget nggak sama yel-yel kita? Fantastic Kids, are you ready? Ready? Yeay! Nah, anak-anak sama-sama Lause Feli dan Lause Meta. Yuk, kita mau sambut undangan Tuhan, kita mau menjadi murid Kristus yang setia. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia. Murid-Mu yang teladan.
Yuk anak-anak, sama-sama kita mau berdoa, kita mau mengawali ibadah kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami bersyukur atas pagi hari ini, atas hari yang indah. Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah membangunkan kami. Dan sekarang kami siap mau memuji Tuhan, kami juga siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami boleh memuji nama-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk anak-anak. Shout, for the Lord has given you the city! Nah anak-anak, udah nonton kan video yang tadi? Kalian kira-kira tahu nggak sih itu lagi cerita apa, lagi peristiwa apa sih video tadi? Wah, ada yang tahu bener-bener. Itu adalah waktu orang Israel lagi mengelilingi kota Yeriko. Kalau dipikir-pikir ya, Tuhan itu kadang-kadang lucu juga ya. Kan orang Israel disuruh berperang, siap berperang. Kalau siap berperang, kalau di bayangannya Lausenana sih, kita kan harus latihan nih. Latihan menghindari pukulan, syung, syung gitu. Atau kita belajar juga cara menyerang dong. Wah, ciat, 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 ciat gitu. Tapi ini tahu nggak anak-anak, yang disuruh sama Tuhan adalah jalan. Puter, 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 puter. Jalan muter-muter, abis itu disuruh tiup sangkakala. Kalau dipikir-pikir, mana bisa menang ya dengan begitu? Tapi kan itu pikiran Lausenana aja ya. Karena memang Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan menolong bangsa Israel dengan caranya yang ajaib. Caranya Tuhan. Karena Tuhan sungguh pengen bangsa Israel juga benar-benar tahu. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kayak dua ayat ini. Di Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, anak-anak, kita itu mau terus percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tadi sudah berjanji, Tuhan akan menolong kita. Dan kalau kita baca lagi di bagian Alkitab yang lain, kita akan menemukan kata-kata seperti ini. Tuhan itu kekuatanku. Tuhan itu mazmurku. Dia keselamatanku. Nah, jadi ingat kan? Kayaknya ada satu lagu ya Lausenana yang ada kata-kata itunya. Bener-bener, kalian bener. Dan Lause mau ajak kalian semua, yuk kita sama-sama mau memuji pujian ini. Bareng-bareng dengan Lause Wewe, kita sama-sama katakan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
cuma dari Tuhan, kekuatan kita dari Tuhan. Kita mau terus belajar percaya sama Tuhan. Sebentar lagi kita mau denger nih Fantastic Story. Tapi sebelum denger, Lause Nana tadi sempat dikirimin nih sama Lause Vivi. Ada game sedikit TTS, teka-teki silang. Weh, Lause mau lihat dulu nih. Soalnya tadi Lause lihat sekilas ya. Kayaknya soalnya cuma sedikit deh. Terus gampang nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng yuk. Nih Lause buka ya. Kalian udah bisa lihat kan di sini? Kita kerjain yuk. Lause baca ini ya pertanyaannya. Nomor 1 menurun. Yosua memerintahkan bangsa itu untuk tidak berkata sepatah ... pun. Sepatah apa ya? Oh, kata. Wih, bener nggak? Ih, bener. Wah, lanjut. Pertanyaan 1 mendatar. Allah berfirman kepada Yosua untuk bersorak mengelilingi kota itu sekali saja dalam ... hari. Berapa hari ya? 5? 6 ya kayaknya ya? Bener gak? Wih, bener. Wah, bisa nih Lause. Lanjut, 2 menurun. Di putaran ke-7, Yosua berkata kepada bangsa itu untuk ... Apa ya? Kok jadi susah ya pertanyaannya, makin lama makin susah. Anak-anak tahu nggak? Untuk apa? Untuk perang. Emang bener perang? Bukan, salah. Wah, ternyata susah ya anak-anak bikin teka-teki silangnya. Kayaknya bener deh, kita itu harus dengerin dulu Fantastic Story, baru nanti kita kerjain teka-teki silangnya. Kayaknya urutannya salah ya tadi Lause Nana ya. Ya udah yuk, kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan, kita mau dengerin Fantastic Story, tapi sebelum itu, yuk kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita supaya kita siap benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan. Lause mau undang kita semua menaikkan pujian ini bersama dengan Lause Feli dan Lause Meta. Firman-Mu Tuhan. Takkan pernah ada buku di dunia yang sanggup ungkapkan kebesaran-Mu. Takkan pernah ada buku di dunia melebihi keindahan firman-Mu. Dahsyat kuasa-Mu meneguhkanku, selalu ada
lagi bareng Lauso Vivi. Tadi anak-anak lagi ngisi TTS bareng Lauso Nana, bener nggak? Iya, Lauso Vivi titip sama Lauso Nana supaya anak-anak bisa isi TTS bareng-bareng. Udah keisi semua belum? Tadi Lauso Vivi denger-denger kayaknya Lauso Nana belum sempet diisi semuanya deh. Nah, berarti kalau gitu anak-anak harus denger Fantastic Stories hari ini dulu supaya bisa mengisi TTS dengan baik. Nah, tapi kita juga yang lebih penting adalah supaya anak-anak ingat apa yang diceritakan oleh firman Tuhan dan melakukannya. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan sama-sama, Lauso mau ajak anak-anak untuk sama-sama berdoa, meminta Tuhan menolong kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan sekali lagi. Kami bersyukur juga karena Tuhan memberikan firman-Mu supaya menuntun hidup kami dan kami boleh mentaatinya, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan menjadi berkat serta memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dengerin Fantastic Stories, Lauso mau ajak anak-anak untuk pemanasan sebentar. Siap-siap? Ya, ayo semuanya berdiri. Berdiri. Hari ini kita mau main sedikit ya. Ceritanya Lauso mau ajak anak-anak main Yosua berkata, lalu anak-anak mengikuti apa yang Lauso berikan perintah setelah Lauso ngomong Yosua berkata, berdiri misalnya. Nah, terus kalau misalnya Lauso kasih perintah yang lain, misalnya nggak ada Yosua berkata, anak-anak boleh bergerak nggak? Enggak, ya. Anak-anak tetap sama posisi yang sebelumnya. Tapi kalau Lauso ngomong Yosua berkata, baru anak-anak boleh bergerak. Oke? Sudah siap? Tadi semua sudah posisi berdiri? Ayo, yang masih malas-malesan, aduh, gerak-gerakin badan sebentar, semuanya berdiri. Sudah? Sudah siap? Oke. Yang pertama, Lauso pengen bilang, Yosua berkata, berjalan dengan diam-diam. Berjalan, tapi gak ada kata. Ayo, ada yang masih sambil gerak-gerak. Sekali lagi ya, sekali lagi. Berjalan dengan keras. Ayo, siapa yang gerak? Langsung nggak ada ngomong pakai Yosua berkata loh tadi ya. Sekali lagi. Yang kali ini Yosua berkata, bersorak dengan suara nyaring, nyanyikan haleluya. Gimana? Haleluya. Ngomong haleluya, nggak ada Yosua berkatanya. Oke. Ya udah, boleh anak-anak silahkan duduk. Nah, anak-anak, kenapa sih Lauso pengen ngajakin kalian main permainan ini ya, Yosua berkata? Kita sih bisa ganti nama tokohnya yang lain-lain ya. Tapi hari ini firman Tuhan akan menceritakan tentang pemimpin Israel yang baru yang sudah dipilih oleh Tuhan. Siapa namanya? Bapak Yosua. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan. Apa ya yang Allah perintahkan kepada Bapak Yosua? Ayo anak-anak, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari firman Tuhan. Nah, anak-anak boleh simak ya, baik di video maupun di Alkitab kalian masing-masing. Tapi Lauso saranin kalian boleh terus buka Alkitab, karena nanti Lauso akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan supaya anak-anak bisa mengikuti alur ceritanya. Oke ya? Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Nanti Lauso akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Anak-anak boleh perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Oke? Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jatuhnya kota Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari ke kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya.
Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu dengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah pendengaran suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikian tabut Tuhan itu mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali lagi, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Nah, anak-anak, kalau di firman Tuhan sebelumnya kita dengar ya bagaimana Tuhan itu memimpin bangsa Israel, mereka menyeberangi sungai Yordan. Tuhan memimpin dengan cara yang ajaib. Sekali lagi ada janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel bahwa kota Yeriko itu sudah diserahkan bagi mereka. Nah, anak-anak, biasanya kalau kita mau berperang melawan orang, apa yang dilakukan? Apakah mereka berlatih begitu ya, menggunakan senjata, pakai pistol atau pakai pedang atau pakai pisau atau pakai apa? Nah, kalau biasanya orang-orang berperang, mereka akan latihan supaya badannya kuat, supaya fisiknya baik, supaya bisa menggunakan senjata dengan baik. Nah, tapi kali ini Tuhan itu justru unik ya. Lucu sekali, bukan lucu ya, unik sih ya caranya. Tapi Tuhan pimpin dengan cara yang ajaib ini untuk mengalahkan orang-orang di Yeriko, untuk menaklukkan kota Yeriko. Apa yang Allah perintahkan? Nah, ini taktik perangnya Allah Tuhan yang keren banget ya. Bangsa Israel diperintahkan untuk mengelilingi kota itu. Senjatanya apa tadi, bawa apa? Bawa sangkakala, para imam bawa sangkakala. Ada tabut Tuhan yang berarti menunjukkan ada kehadiran Tuhan di sana. Tuhan memerintahkan itu kepada Yosua, dan Yosua mengatakan kepada seluruh bangsa Israel apa yang telah Allah perintahkan. Jadi mereka mengikuti apa yang Allah telah perintahkan. Nah, coba perhatikan beberapa kata ini ya, supaya nanti kalian bisa isi TTS sama-sama. Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko itu 1 kali 1 hari, tapi dilakukan di dalam 6 hari. Nah, lalu tadi ada bangsa Israel yang keliling berapa kali? 1 kali dalam waktu 6 hari. Lalu Yosua mengatakan, waktu jalan jangan berkata sepatah kata pun. Shh, be Sampai quiet. dia memerintahkan supaya bangsa itu bersorak. Mereka keliling. Pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi kota Yeriko, tembok Yeriko itu sebanyak berapa? 7 kali. Nah, 7 kali harus keliling ya. Mungkin mereka sambil keliling. Mereka membawa sangkakala. Sudah waktunya sangkakala ditiup, lalu Yosua memberikan perintah supaya apa? Supaya mereka bersorak dengan suara yang nyaring. Mungkin mereka mengatakan haleluya, puji Tuhan, begitu ya, dengan suara yang sangat keras dan suara yang nyaring. Jadi ketika bangsa Israel itu bersorak,
tembok Yeriko itu runtuh. Mereka bisa masuk. Orang-orang yang bersenjata tadi bisa masuk lewat dari tembok-tembok yang runtuh itu. Orang-orang bersama dengan Yosua, bangsa Israel ini bersama dengan Yosua masuk ke tanah Kanaan itu. Mereka mengalahkan kota itu. Pahlawan-pahlawan yang tadi berjaga-jaga itu, pintu gerbang yang ditutup itu sudah runtuh semuanya. Karena apa? Karena bangsa Israel taat kepada apa yang Allah perintahkan. Nah, anak-anak, tapi ada perintah yang lain yang juga Allah sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Yosua, mari kita buka sekali lagi ya. Kitab Yosua, pasal berapa tadi kita baca? Pasal yang ke-6. Sekarang kita baca ya, ayat yang ke-24. Ini ada satu perintah yang penting yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Jadi setelah mereka memasuki kota itu, mereka bakar semuanya dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Karena ini dikhususkan. Karena ini nanti akan dipakai untuk menyembah Allah. Dipakai untuk rumah Tuhan. Ya, kemah di mana Allah akan hadir. Nah, tapi anak-anak, ada sesuatu yang terjadi ternyata. Pada waktu itu ada seseorang dari bangsa Israel ini yang melihat ya segala sesuatu yang sudah mereka berhasil ambil, mereka ada yang dimusnahkan begitu. Ada seorang namanya Akan. Dia ambil sesuatu dari yang menjadi milik bangsa Yeriko itu. Apa yang dicuri? Coba kita lihat ya nanti ya, dia mengambil barang ini dan itu membuat bangsa Israel ini mengalami sesuatu yang buruk. Nah, bangsa Yeriko itu semuanya dimusnahkan, kecuali siapa yang sudah diselamatkan oleh Allah? Rahab dan keluarganya. Jadi orang-orang Israel menyelamatkan Rahab saja dan keluarganya. Selain daripada itu semua orang Yeriko itu ditumpas habis. Nah, anak-anak setelah mereka mengalami kemenangan itu ya, wah mereka senang sekali. Wah kita taat sama perintah Tuhan. Kita menang, berhasil menduduki Yeriko. Dengan taktik perangnya dari Tuhan yang keren banget. Keliling, nyanyi, bersorak dengan suara nyaring. Maka kota Yeriko runtuh. Nah anak-anak, tapi setelah peristiwa itu ada sesuatu yang terjadi. Karena kesalahan seseorang yang bernama Akan tadi, sehingga membuat bangsa Israel mengalami sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi? Jadi setelah mereka menang dari kota Yeriko, mereka pikir, wah kita bisa hebat ya, bisa mengalahkan kota Yeriko ini. Ada kota di sana, kecil kotanya, Ai. Ya udahlah, berapa orang yang akan kita utus ke sana? Nah, firman Tuhan catat mereka hanya mengirimkan 3.000 orang pergi ke kota Ai. Dah kota kecil mah bisalah diurus beberapa orang ini aja. Tapi anak-anak ternyata apa yang terjadi ketika mereka menyerang kota Ai itu, kota yang kecil itu, justru mereka kalah. Orang-orang Ai pukul balik orang Israel. Ada orang-orang yang kemudian mati gara-gara mereka diserang sama kota Ai itu. Tuhan yang kemudian Yosua itu kemudian menjadi tawar hati. Orang-orang Israel juga menjadi tawar hati. Gimana ini Tuhan, kita baru menang. Nanti kalau orang-orang Kanaan mendengar kalau kita kalah sama kota yang kecil itu, bagaimana nama Tuhan yang besar itu yang sudah mengalahkan kota Yeriko dengan cara yang ajaib itu? Yosua berdoa sampai bersujud kepada tanah, dia pakai kain kabung karena saking dia bingung. Kenapa kota kecil aja kita nggak bisa kalahkan? Allah berfirman, ada yang tidak mentaati apa yang aku firmankan. Lalu Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel yang sangat banyak itu, lalu mencari siapa sebenarnya yang tidak taat. Ternyata setelah dikumpulkan suku-suku, semua suku, ada satu suku, Yehuda. Ada seorang yang tidak taat, namanya Akan. Coba kita lihat ya, apa yang sebenarnya diambil sama Akan ini. Nah, anak-anak, kalau tadi kita baca, kita lihat bahwa Tuhan itu sudah dengan jelas memberikan perintahnya kepada bangsa Israel. Supaya apa? Semua barang di bangsa Yeriko itu
harus dimusnahkan dengan api, kecuali barang-barang untuk kemah pertemuan, untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Akan? Kalau kita lihat di pasal yang ke-7 kitab Yosua, di sana dikatakan begini. Pasal 7 ayat yang ke-20, lalu Akan menjawab Yosua. Jadi Yosua udah kumpulin, ketemu sama Akan, ditanyain, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ambil, apa yang kamu curi, apa yang membuat kamu tidak taat. Akan menjawab katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang jarahan itu ada jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas, 50 shikal beratnya. Aku menginginkannya, maka aku ambil. Semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah dan perak. Anak-anak akan mengakui kesalahannya, tetapi dia tetap mendapatkan hukuman daripada ketidaktaatan itu, dari dosanya. Akan dan keluarganya mati dilempari batu, dirajam batu. Nah, kenapa sampai sebegitunya dia harus mempertanggungjawabkan dosanya? Karena dia sudah mengakibatkan bangsa Israel ini mengalami sesuatu yang buruk, yaitu kekalahan daripada kota Ai. Banyak orang yang juga meninggal akibat Akan yang tidak taat, karena dia curi, dia ambil jubah, perak, emas dari bangsa Yeriko. Nah, anak-anak, kita lihat bagaimana akibat dari ketaatan dan ketidaktaatan. Waktu Israel mendengar perintah Tuhan dari Yosua dan taat, mereka mengalahkan Yeriko, kota yang kuat, yang besar, yang banyak pahlawannya. Tapi ketika satu orang yang bernama Akan itu mencuri dan tidak taat, akibatnya apa? Bangsa Israel kalah melawan kota Ai. Lalu setelah ada hukuman bagi seorang yang bernama Akan ini, Tuhan sekali lagi menyatakan kuasanya. Apa yang terjadi? Kota Ai dibinasakan. Di pasal 8 anak-anak akan melihat cerita Ai, kota Ai itu dibinasakan. Nah, ayat 28 pasal 8 mengatakan begini. Yosua membakar Ai dan ia membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Kita lihat ya, akibat dari orang yang taat. Di kitab Yosua yang pasal yang lain, pasal 22 ayat 20 dikatakan seperti ini. Ketika Akan bin Serah merubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka dari Allah? Bukankah orang itu saja yang mati karena dosanya? Anak-anak, akibat ketaatan dan ketidaktaatan. Kalau kita dengar firman Tuhan dan melakukannya, maka Allah memberikan berkat dan tuntunannya selalu. Tapi kalau kita tidak taat, ada ganjaran yang kita terima. Tapi anak-anak bayangkan ya, dari cerita yang sepertinya agak menakutkan, masa Akan mencuri nggak diampuni sih gitu. Tapi anak-anak bayangin ya, ini akan mendapatkan akibat dari dosa dia. Tapi kalau ada seseorang yang tidak bersalah, tidak berdosa, tapi dia menanggung hukuman yang besar, itu baru sesuatu yang di luar pemikiran kita manusia. Tapi itulah yang dilakukan oleh Kristus. Bayangkan, Kristus yang tidak berdosa itu justru menanggung hukuman dosa kita. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan relasinya dengan Allah. Supaya kita bisa dengar lagi firman Allah. Supaya kita bisa belajar melakukan firman Allah. Seperti ketaatan yang dilakukan oleh Kristus. Kristus taat dengan apa yang Allah perintahkan untuk dirinya, yaitu menjadi juru selamat. Ada salib Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita bisa dengar lagi firman Tuhan, sehingga kita bisa belajar lagi dari firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Anak-anak diajari firman Tuhan supaya taat, supaya hidupnya menjadi benar. Nah, anak-anak,
kita setiap hari juga mungkin mendengar firman Tuhan. Ya, anak-anak mungkin ada waktu bersama-sama dengan papa mama. Ayo Koko, Cici, Dede, pagi-pagi kita setelah bangun tidur baca firman Tuhan sama-sama. Ya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini? Misalnya firman Tuhan ingatkan, oh Tuhan itu memelihara kita. Jadi sepanjang hari kita akan percaya kalau Tuhan itu akan cukupkan makanan kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk beraktivitas. Nah, kalau kita mau mendengar firman Tuhan setiap hari, hidup kita satu hari juga akan terus dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya waktu pagi-pagi, papa mama panggil, ayo anak-anak kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Aduh masih ngantuk mama, nanti masih mau sekolah, aku belum kerjain PR. Terus ketiduran lagi, habis itu bangunnya udah apa? Udah panik, wah udah belum sekolah, belum mandi, mau sekolah, PR-nya belum selesai karena ketiduran. Ya jadi sepanjang hari akan bisa jadi kacau, karena kita tidak memiliki waktu yang khusus untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Tapi emangnya cuma pagi doang ya kita bisa dengerin firman Tuhan? Enggak sebenarnya ya. Malam juga bisa. Nah, tapi yang pasti sepanjang hari itu kita mau punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya telinga kita bisa mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan dan melakukannya, sehingga hidup kita dituntun di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, dituntun di dalam kebenaran. Nah, kalau ketaatan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan ini kita praktekkan terus di dalam hidup kita setiap hari, maka kita sudah akan menjadi terbiasa untuk mendengar firman dan melakukan. Tapi kalau kita nggak biasa, ya udah kita akan menjalani hidup kita sesuai dengan keinginan kita aja. Mau yang benar, mau yang enggak, mau ikutin kata firman Tuhan atau enggak. Ya udah jalan aja. Jadi orang Kristen cuma hari Minggu doang. Dengerin firman Tuhan cuma hari Minggu doang. Melakukan firman Tuhan kapan-kapan. Nah, anak-anak kita nggak mau ya jadi anak Tuhan yang seperti itu. Tapi kita mau menjadi anak Tuhan yang mendengar dan melakukan firman. Kalau tadi Bapak Yosua sebagai pemimpin Israel tidak mendengarkan arahan Tuhan, mungkin Israel tidak bisa menaklukkan kota Yeriko. Tapi karena dia taat dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya, kota Yeriko dikalahkan dan mampu diruntuhkan. Sehingga mereka mendapatkan janji Tuhan untuk menerima tanah perjanjian, tanah yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Nah anak-anak, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita untuk taat kepada Tuhan. Jadi mari kita mau belajar juga taat kepada Tuhan. Nah aplikasinya apa selain tadi mendengar firman Tuhan? Pertama, kita mau sediakan waktu untuk dengar firman Tuhan supaya kita terus tahu apa yang benar. Oh jadi anak Tuhan itu harusnya taat. Kalau mencuri boleh nggak? Nggak boleh ya. Terus berkata-kata yang kotor boleh nggak? Oh nggak boleh. Anak Tuhan itu harus hormat orang tua. Oh jadi kalau gitu papa mama ketika menasihati aku nggak boleh cuma dengerin tapi nggak dilakukan. Nah harusnya gimana? Ketika papa mama memberikan perintah kepada kita, kita juga mau melakukannya. Nah anak-anak kelas Vivi jadi inget nih ya, ada satu lagu. Susahnya aku taat. Kenapa? Karena kita pengen merasa udah mau mengatur diri kita sendiri. Nah, ingat lagunya nggak anak-anak? Coba kita nyanyiin sama-sama ya, sedikit aja. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Kalau kita mau pilih yang baik, yang menyenangkan Tuhan, maka kita akan membuat Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Menjadi anak yang taat dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat kepada papa mama, dan hidup kita menjadi berkat juga bagi sesama.
Yang lebih utama ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang memuliakan Allah. Hati kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita mau menjadi anak-anak yang taat. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur firman Tuhan, diatur sama papa mama. Wajah Tuhan tersenyum. Nah, ayo kita sama-sama jadi anak-anak Tuhan yang taat. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk firman yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus taat kepada apa yang Allah firmankan, melakukan apa yang Allah firmankan. Kami mau berkomitmen, mau berjanji kepada Tuhan untuk menyediakan waktu setiap hari mendengar firman-Mu, supaya kami mendengar apa yang benar dari Tuhan, mendengar perintah dari Tuhan, dan melakukannya. Kami tahu hidup kami akan sulit kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Tapi kami percaya juga ketika kami menjadi taat kepada Tuhan, Tuhan akan terus memimpin, memelihara, dan menopang hidup kami. Tolong kami Tuhan yang susah taat ini, supaya mau menyenangkan Tuhan, supaya mau menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami mentaatinya. Amin. Nah, anak-anak, setelah ini anak-anak silahkan isi barengan sama Lausenana TTS ini dengan beberapa kata yang tadi udah sebutkan. Boleh nggak berkata-kata? Boleh nggak menyampaikan sebuah kata aja? Kota apa yang tadi diruntuhkan? Berapa hari mereka keliling? Berapa kali mereka keliling sampai kota itu runtuh? Nah, selamat melanjutkan Fantastic Stories hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Wah, fantastik banget ya firman Tuhan hari ini anak-anak. Nah, karena tadi kita udah sama-sama denger fantastic story yang di-sharingkan sama Lause Vivi, berarti kita bisa nih lanjutin TTS kita. Yuk, kerjain bareng-bareng yuk. Wah, oke, tadi yang kita nggak bisa nih, 2 menurun. Di putaran ke-7, Yosua berkata kepada bangsa itu untuk ... Ada yang tahu? Ih bener, bersorak. Wah, bener-bener. Lanjut. Pertanyaan 2 mendatar. Tuhan berjanji untuk memberikan kota ... kepada bangsa Israel. Wah, tahu nih Lause, Yeriko. Iya benar. Lanjut lagi. 3 menurun. Ketika sangkakala berbunyi, bangsa itu bersorak nyaring. Bener nggak? Wih, bener-bener. Wah, seneng nih. Bentar lagi selesai. 3 mendatar. 7 imam berjalan di depan tabut perjanjian dengan meniup. Tahu dong kalian? Bener, sangkakala. Wah, 4 menurun. Tembok itu ... runtuh. 4 mendatar. Pada hari ke-7, mereka mengelilingi Yeriko sebanyak, ada yang tahu? Bantuin Lause dong. Ya? Ih, bener-bener. 7 kali. Bener kan? Wah, udah selesai nih. Semua TTS-nya udah terjawab. Karena tadi kita semua mendengarkan fantastic story-nya dengan baik ya. Wah, dan selain itu, tadi fantastic story kita juga ingetin lagi. Supaya kita punya ketaatan sama Tuhan. Supaya kita benar-benar percaya sepenuhnya sama Tuhan. Karena pada waktu kita taat, kita pasti tuh punya satu rasa sukacita dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan karena Tuhan sudah pelihara hidup kita nih sampai hari ini, yuk sama-sama kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita mau kasih persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Mama dan Papa boleh bantu anak-anak yang masih kecil untuk bisa scan QR Code yang nanti akan muncul di bawah ini untuk sama-sama kasih persembahan. Dan Lause mau undang anak-anak semua yang ada di rumah, sambil kita mempersiapkan persembahan, kita persiapkan hati kita juga. Kita mau menaikkan pujian ini bareng Lause dan Lause Weiwei. Kita mau naikkan terima kasih Bapa.
Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. 感谢我天父，感谢我天父，感谢你赐给我的爱，感谢阿爸父。Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Arigato tenno otosan, anata no aiwo. Arigato. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Yuk anak-anak sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah memberkati kami, memelihara kami sampai hari ini. Dan Tuhan, ini adalah sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Selain itu kami juga mau mempersembahkan hati kami dan seluruh hidup kami untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan Tuhan juga yang mau memberkati persembahan ini, supaya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan supaya bisa memperluas pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, nggak kerasa ya, kita udah mau mengakhiri ibadah kita nih hari ini. Nah, sama-sama kita mau ingat, kita mau bertumbuh di dalam Allah. Kita mau makin percaya, makin taat sama Allah, dan kita mau hidup jadi anak-anaknya yang setia. Yuk sama-sama Lause mau undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan kita memberikan ucapan syukur kita mau memberikan hormat kita
kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan sudah memimpin Fantastic Kids Online pada hari ini. Tuhan terima kasih untuk mengingatkan kami supaya kami bisa hidup makin taat, makin percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan, adalah pertolongan bagi kami. Tuhan tolong kami supaya hari-hari besok, hari-hari ke depan kami boleh terus hidup jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang makin percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mempersembahkan ibadah kami mau mempersembahkan hidup kami. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa ya, abis Fantastic Kids Online, jangan lupa kerjakan Fantastic Activity yang sudah dikasih ke kalian. Dan juga jangan lupa nanti siang ikut Zoom masing-masing, oke? Yang dari kelas TK, kelas 1, 2, 3, terus kelas 4, 5, 6 juga ada. Jadi jangan lewatkan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!